Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita tetap setia dan terus harus tetap setia dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya tahu bahwa meski kita jauh, tetapi kita dekat di dalam Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa lewat Zoom ini kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain, dan kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saudaraku sekalian dalam Tuhan, malam ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kita yang saya share pada kesempatan ini bagi kita terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan nas ini. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nas firman Tuhan ini berkata seperti ini. Dari Paulus dan Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa nas ini adalah juga kepada kita. Dan kalau kita mau ganti kata Tesalonika menjadi jemaat GBPI, orang-orang GBPI, ya, Gereja Betel Pentakosta Indonesia, maka saya percaya berkat ini mengalir bagi kita. Ayat yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ini juga menjadi bagian yang selalu kita sampaikan di dalam Tuhan kepada semua umat Tuhan dan juga di antara kita. Dan saya bersyukur kita boleh selalu berdoa di antara kita, meski kadang kita tidak menyebut nama satu persatu, tetapi kita juga semua yang ada di sini dijamah oleh Tuhan lewat doa-doa kita. Dan saya tahu bahwa semua pergumulan kita akan dijawab oleh Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikannya. Sekali lagi, terkadang kita ini kurang percaya. Seseringkali kita tidak mengalami keyakinan percaya kita di hadapan Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan tetap ada dan Dia tetap setia dengan segala janjinya bagi kita. Nah, ayat yang ketiga, dia mengatakan begini, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi ketika kita disebut dalam doa, tetapi juga diingat bahwa pekerjaan iman kita, apa yang selalu kita lakukan, lewat doa-doa yang kita kerjakan, saudaraku sekalian, lewat pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, tidak mudah. Mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Mungkin banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini pada ayat selanjutnya di sini, dia mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan iman yang ada dalam diri kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam Tuhan, dan itu selalu diingat. Jadi apapun yang kita kerjakan dengan iman kita, itu selalu diingat, itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu hadir di dalam Zoom ini, itu dihitung oleh Tuhan. Mereka yang tidak bisa hadir karena kesibukan dan sebagainya juga diperhatikan oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang terus berjuang untuk bersama-sama memuji Tuhan, mungkin dengan pekerjaan, atau mungkin ada di jalan, atau mungkin sedang ada di dalam kegiatan lain, tetapi rohnya menyatu, spirit, ya, menyatu, roh kita menyatu, unity, satu dengan yang lain. Jadi apa yang ada di dalam Zoom itu, sekalipun kondisi kita tidak memungkinkan, itu tetap terikat, tersalur dan terikat satu dengan yang lain. Nah, ini penting sekali, sehingga semua yang kita kerjakan itu diperhitungkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya dia katakan, selalu kami ingat, ya, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi apa yang kita hasilkan lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat pelayanan kita, ya, semua dihitung oleh Tuhan. Dan jangan ada seorang pun yang merasa bahwa apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, dia berkata pada ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang kekasih,
yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ini juga harus kita tekankan dalam kehidupan kita, bahwa Allah yang memilih kita, Allah lah yang memanggil kita kepada berita Injil, berita sukacita ini, supaya kita semua ada tetap di dalamnya, dan jangan ada seorang pun yang mundur. Ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sampai di sini ini begitu dahsyat, saudara, mengingatkan akan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Semua tidak baik, keadaan tidak baik, suasana nggak baik. Orang berbuat baik aja, orang lain belum tentu menanggapinya dengan baik. Orang berencana baik dan melakukan baik, itu pun belum tentu dianggap baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita, supaya kita menjadi satu teladan seperti yang dikatakan dalam nas ini. Dan ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Meskipun dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sekalipun kita dalam keadaan tidak baik, situasinya tidak baik, kita terus mengalami dan mengerjakan pekerjaan itu dengan indah. Sekalipun kita merasa keadaan tidak baik dan keadaan menindas, tapi kita terus mengerjakannya, beriman kepada Tuhan, dan tetap hidup di dalam firman Tuhan, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita, supaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, ayat yang ketujuh dia berkata begini, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya, baik di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi berita tentang kamu, kata firman Tuhan di sini, telah tersiar kemana-mana. Nah, itu harus penting bagi kita, itu harus kita catat, supaya ini bagian yang harus kita pertaruhkan, kita perjuangkan. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari terus kita ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan ini, supaya semuanya menjadi berkat, dan kita dilihat orang, kehidupan kita dilihat orang, buah iman kita dilihat orang. Kita tidak menjadi pecundang, kita tidak menjadi orang yang suam-suam kuku, kita menjadi orang yang benar-benar juga turut berjuang. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, mungkin tidak menyenangkan, tapi kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan tentang hal itu, Alkitab berkata, tidak perlu dikatakan lagi, tapi mereka, orang lain, setiap lingkungan melihat tentang hal yang kita kerjakan dan kita imani di dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar itu, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi saudara, ini iman yang terus tersiar dalam seluruh kehidupan orang percaya. Dan jika kita tetap di dalamnya, maka saya percaya kita tidak pernah berhenti berdoa. Sekalipun saudara ada di jalan, sekalipun saudara ada dalam pekerjaan, tapi saudara tetap terhubung dengan doa yang kita buat dalam Zoom ini. Saya juga melakukan hal yang sama. Jika saya sibuk pada hari ini, pada hari Selasa, saya tetap terhubung dengan doa-doa kita ini. Yang penting bagiku, saya terhubung dengan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara ada di Jawa Barat, atau mungkin di kota Bandung, atau mungkin di luar pulau, atau mungkin di luar negeri. Bagiku yang terpenting dan bagi kita yang terpenting, kita terhubung, tetap terhubung satu dengan yang lain. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita.
Siapapun yang sibuk, dan saya berharap tidak ada yang tidak sibuk. Semua sibuk, tapi semua bisa mengatur waktunya, semua bisa mengatur kehidupannya, semua bisa mengatur jam doanya, semua bisa mengatur keadaannya untuk tetap terhubung seorang dengan yang lain. Dan itu menjadi bukti bagi kita bahwa Allah selalu memperhatikan kita dan peduli pada kita. Saya percaya pertolongan Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian, suami istri ditolong oleh Tuhan, anak-anak ditolong oleh Tuhan, pelayanan kita semua ditolong oleh Tuhan, gembala-gembala sidang ditolong oleh Tuhan, semua kita ditolong oleh Tuhan. Saya bersyukur, Bapak Ibu terus berdoa untuk saya, dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya itu, sekali lagi untuk bangsa dan negara kita, sebab saya ingin negeri ini makmur, saya ingin negeri ini aman, saya ingin teroris dibuang, diusir dari negeri ini, saya ingin intoleransi tidak ada di negeri ini, saya ingin keadaan nyaman dan damai, saya ingin keadaan situasi makmur, saya ingin semua diberkati, saya ingin semua berhasil, saya ingin juga semua kita maju, sehat, dan mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita terhubung seorang dengan yang lain, dan tetap di dalam Tuhan. Semangat terus, dan Tuhan pasti memberkati kita yang bersatu dalam Tuhan. Biarlah malam ini kita diberkati Tuhan, dan kasih karunia Tuhan melimpah bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, bahwa kita semua terus berjuang dan harus berjuang, dan terus ulet terus, ulet, dan jangan pernah ragu bahwa perjuangan kita harus berkemenangan dalam Tuhan. Tuhan memberkati.